4 megang saham hari ini, yaitu Antam, Inalum, Pertamina Power Indonesia, dan PLN mendirikan Indonesia Battery Corporation. Targetnya ini hilirisasinya tuh. Hilirisasinya terjadi dari hulunya terproses sampai dengan baterai. Jadi kita bicara EV nggak cuman baterai, nggak cuman luar negeri, tapi di dalam negerinya juga harus didorong untuk ini. LFP dan NMC kalau secara tren, duanya tetap akan berkembang. Jadi tidak ada diskusi bahwa LFP yang akan lebih unggul. Kalau kita lihat dari baterai nikel, itu 90% bisa di-recycle komponen materialnya. Nah, kita targetkan di tahun 2030 itu kita sudah punya manufacture untuk baterai recycle sampai dengan 20 kiloton. Transisi energi terjadi, polusi udara berkurang, industri kita berkembang, dan ekonomi kita bertumbuh. Hai Smart Investor, balik lagi di podcast Bareksa Insight kali ini, dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden terpilih berikutnya, yaitu mengenai soal nikel. Dan kali ini perkenalkan, nama saya Arianto Dipo Sucahyo selaku Investment Analyst dari Bareksa, dan kali ini kita juga ditemani oleh CEO kita, Mbak Putu. Halo Mbak. Halo. Dan kita kedatangan tamu juga dari Indonesia Battery Corporation, yaitu Pak Renaldi Istanto. Salam. Halo Mas. Kenal, selamat sore. Selamat sore, salam kenal. Nah, mungkin banyak masyarakat Indonesia nih, Pak, yang belum tahu mengenai tentang Indonesia Battery Corporation sendiri, ini apa dan sekarang lagi mengerjakan apa nih, gitu. Oke. Ya, jadi Indonesia Battery Corporation sendiri memang itu BUMN yang didirikan pada tahun 2021 oleh pemerintah Indonesia, yang mana ditujukan untuk fokus membangun hilirisasi daripada sumber daya alam kita. Dalam hal ini yang paling pertama adalah nikel, karena memang Indonesia kalau kita lihat memiliki reserve nikel terbesar di dunia. Maka dari itu pada tahun 2020 waktu itu di Kementerian BUMN melakukan inisiasi strategis membentuk PMO untuk melakukan kajian pengembangan hilirisasi nikel. Dan maka dari itu ada 3 BUMN yang waktu itu terlibat, yaitu PLN, Pertamina, dan MindID Group. Nah, di situ dari hasil kajian itu ya melahirkan kesepakatan bahwa ini penting Indonesia untuk bermain di hilirisasi dari ekosistem EV battery. Makanya di tahun 2021 dengan 4 megang saham hari ini, yaitu Antam, Inalum, Pertamina Power Indonesia, dan PLN mendirikan Indonesia Battery Corporation. Visinya tentu untuk melakukan hilirisasi daripada sumber daya alam kita, nikel kita, untuk menjadi baterai. Maka dari itu kita melakukan kerjasama dengan partner strategis, kita melakukan peran kita sebagai investment company, kerjasama dengan partner global, melakukan onshoring daripada manufacture baterai dari global ke Indonesia, mulai dari hulu, dari upstream hingga downstream. Jadi mulai dari smelter, refinery, precursor, cathode, baterai cell, sampai baterai recycling. Dan itu dilakukan di Indonesia. Nah, ini kita sedang fokus membangun ekosistemnya. Oke. Berarti artinya IBS ini termasuk BUMN baru ya? BUMN baru, anak perusahaan. Anak perusahaan BUMN yang baru dibentuk. Nah, jadi kalau lihat dari sisi posisi antara hulu ke hilir, IBS itu posisinya nanti dia jadi paling di ujung akhirnya, atau dia masih ada di proses tengah? Dari midstream sampai dengan downstream. Upstreamnya itu nanti tentu dari shareholders kita MindID Group, kita mulai dari processingnya. Nah, tapi tentu nanti di masing-masing rantai kita ada share investment, nggak mesti mayoritas, tapi di sini untuk memastikan bahwa dari nikel kita, resource kita terpakai di setiap rantai nilainya. Oke. Nah, tapi yang menarik ini pembentukannya joint venture-nya tidak hanya dari satu BUMN ya, cuman ini ada gabungan tadi 4 BUMN. Itu dasarnya latar belakangnya kenapa tuh? Karena memiliki competitive advantage masing-masing. Dari MindID Group tentu nikelnya, sumber daya alamnya ada di sana. Iya, dari Antam. Nah, terus juga kalau dari Pertamina, memang Pertamina ini kan cukup kuat dalam komitmennya transisi energi. Jadi tidak hanya limitasi
menjual daripada energi tidak terbarukan, tapi juga mulai transisi energi. Kan makanya ada dibentuk juga Pertamina New Renewable Energy. Nah, terus juga di PLN tentu ngomongin baterai listrik pasti butuh listriknya. Dan the only listrik company di Indonesia ya PLN. Makanya ekosistemnya dibentuk dari hulu ke hilirnya. Nanti juga kalau kita ngomongin EV kan pasti at the end chargingnya semua PLN. Nah, itu kalau kita lihat kan sebenarnya hilirisasi sudah digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi ya mulai dari dia periode pertama dan mungkin paling kencang pada saat di pas pandemi kemarin yang kita melakukan ban nickel ore ya gitu, harus jadi ferronikel dulu. Nah, kita lihat kan di Indonesia sendiri ini sudah ada nikel tadi, terus bauksit dan tembaga ya. So far ini dari Indonesia Battery Corporation sendiri melihat research and development-nya sendiri sudah sejauh apa? Kan tadi dibilang posisi IBC ini ada di tengah nih dan hingga akhir. Nah, ini sudah sejauh apa seperti itu, Pak? Iya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara research and development ini kan sebetulnya sesuatu yang strategis. Berbicara research and development, kita memang strategic direction dari Kementerian BUMN. Research itu kita kerjasamakan dengan research institute atau universitas. Nah, di sini kita makanya IBC baru saja juga saya pulang dari rapat dengan Research Institute, National Battery Research Institute dan juga UGM. Di sini kita menjalin komunikasi dengan universitas-universitas dengan pengembangan baterai yang hari ini ada di Indonesia. Dan juga di sini dengan yang ada kita nanti akan pertemukan juga dengan global partners kita dan kita nanti ya kolaborasikan. Jadi research itu nanti saling ketemu antara kebutuhan industri dan juga daripada supply side dari akademi yang sekarang ada. Nah, dari segi market, kita juga dengan salah satu partner strategis kita ini sedang dalam diskusi untuk pengembangan baterai sel yang dengan formula disesuaikan dengan iklim dan kondisi geografis dan cuaca Indonesia. Nah, ini insya Allah dalam waktu dekat akan ada pengumuman lah bahwa kita nanti akan memiliki teknologi untuk kerjasama dengan partner strategis untuk memiliki teknologi baterai sendiri. Asli, berarti artinya nanti IBC itu posisinya jadi lebih ke kita investment company. Jadi memastikan rantainya itu memang terjadi ya. Jadi kan saat ini kan orang kan hanya berbicara kan hanya dari sisi upstreamnya saja tuh. Oh ini dan itu yang justru menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dan juga investor. Apakah memang kayak smelter sebesar itu akan ada gitu demand-nya baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, berarti ini yang membantu untuk memastikan bahwa akan terjadi demand itu nanti dari sisi IBC yang akan invest di perusahaan-perusahaan. Iya, IBC makanya di IBC pendekatannya nggak hanya dari supply side, tapi kita juga ngobrol dengan market. Apa kebutuhan marketnya? Di market nih misalnya partners global butuhnya dari prekursor. Ya kita processing prekursor sesuai dengan kebutuhan market. Baterai sel, ya kita buat baterai selnya sesuai dengan market. Jadi tentu inilah yang investment yang kita integratornya. IBC selain investment company juga integrator daripada rantai-rantai nilai kan. Karena kita tadi punya competitive advantage-nya juga. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari sisi baterai sendiri itu tuh kan kemarin juga sempat jadi perdebatan ya karena ini masalah istilah. Itu apa sih sebenarnya perbedaan penggunaan baterai gitu? Ada yang memang dari asalnya nikel atau ada yang dari yang lain dan kegunaannya tuh sebenarnya kegunaan dasarnya apakah memang berbeda atau seperti apa tuh biasanya? LFP dan NMC ya maksudnya diskusi ya. Nah, ini emang menarik di debat presiden lalu juga dibahas. Jadi sebetulnya lithium ferrofosfat dan lithium nikel mangan kobalt. Nah, itu sebetulnya keduanya memiliki keunggulannya masing-masing. Ini mungkin saya jelaskannya di yang general aja biar teman-teman juga mudah mengerti. Jadi untuk LFP dan NMC kalau secara tren, duanya tetap akan berkembang. Jadi tidak ada diskusi bahwa LFP yang akan lebih unggul, NMC enggak, karena dua-duanya akan berkembang. Kalau kita mengutip salah satu research institute, bahkan demand daripada baterai NMC itu di tahun 2035 masih 54%. Lebih banyak dari NMC yang LFP yang kurang lebih hanya 46%.
Perbedaannya kalau LFP ini memang energy density-nya atau kerapatan energinya itu tidak sebesar NMC. Yang mana di sini berarti untuk yang LFP ini banyakan digunakan untuk city car. Mobil-mobil yang tidak memiliki tidak perlu energy density yang tinggi. Jadi ya low range aja. Sedangkan kalau yang butuh high performance itu pasti pakai nikel. Makanya kalau kita lihat global demand juga banyak yang masih menggunakan nikel karena seperti Eropa dan Amerika pun masih banyak yang membutuhkan baterai dengan density energi yang sesuai dengan requirement-nya nikel. Nah ini mungkin juga masyarakat nggak banyak tahu juga. Jadi artinya nggak selalu bahwa baterai itu hanya untuk mobil dan juga untuk motor listrik dan karena kebutuhan akan energi terbarukan ini kan akan semakin banyak. Besar. Ada energy storage, ada motor juga kan pakai baterai. Banyak pengguna truk dan lain-lain. Dan bahkan sudah waktu itu sempat lihat juga ya ada pameran untuk alat berat seperti eskavator tuh sudah mulai ada yang EV ya. Iya. Gitu. Bahkan sekarang yang kita sedang lakukan kerjasama dengan BUMN kita sampai grab loader di perkebunan juga kita lagi eksplorasi untuk pakai EV. Jadi memang alat petik untuk itu udah pakai EV nanti depannya. Oke, nah kan kalau dilihat kan tadi kan sudah mention lithium LFP dan NMC ya kan kita tahu bahwa di Indonesia ini sebenarnya cuma kekurangan lumayan di lithium gitu. Nah kita tahu bahwa kan takutnya kita Indonesia tidak mengekspor dari sisi raw material nikel nanti akan berdampak balik nih ke kita nih dari sisi supply side lithium. Nah ini apakah dari Indonesia Battery Corporation yang kita tahu tadi kan pemegang sahamnya MIN ya, nah Mine di dalam ID. Mine ID. Nah itu apakah kita bisa menggunakan jangkauan dari misalnya Vale Indonesia ataupun Freeport untuk bisa ambil supply lithium dari yang lain? Ya tentu kalau kita berbicara akuisisi itu pasti kita berbicara jangka panjang. Kalau kita berbicara jangka pendek yang hari ini kita lihat adalah kepastian daripada supply-nya. Kepastian supply kita bisa lakukan dengan long term offtake agreement. Nah di situ kita bisa dengan partner strategis yang memang sudah memiliki lithium, kita offtake dengan kontrak jangka panjang. Nah itu di tahap pertama. Nah nanti memang di sisi kita lihat secara visibility bisnisnya kalau memang nanti secara ekonomik masuk dan demand-nya terus growing, ya ini baru kita eksplorasi untuk kerjasama investasi strategis. Nah, tapi ini tentu harus bisnisnya proper dulu nih, karena industrinya kan masih berkembang dan kita sebagai BUMN proper governance sangat penting untuk dilakukan. Iya. Nah, berarti arahnya kalau dari sisi IBC ini untuk targetnya itu sebetulnya apa? Penyerapan dari upstreamnya, apakah ada target kayak penyerapan ferronikelnya yang bisa digunakan sampai sekian persen atau ada apa yang untuk jadi target jangka pendek IBC? IBC kan tentu diminta untuk bikinnya ekosistem. Kalau secara RJPP sendiri kita tentu ada target di tahun 2030 itu kita minimal 30 gigawatt baterai cell production itu ada. Memang targetnya ini hilirisasinya tuh. Hilirisasinya terjadi dari hulunya terproses sampai dengan baterai. Sampai baterai. Jadi itu memang visi utamanya dari pemerintah untuk IBC melakukan hilirisasi. Jadi kalau misalkan hilirisasi itu terjadi, jadi sebenarnya sumber daya yang kita punya itu apakah memang jadi terpakai maksimum sekian persen atau apa dibandingkan? Tentu kalau kita bicara reserve kita, tidak semuanya langsung kita jadiin baterai cell di sini, karena pasti demand-nya itu kan mesti demand creation dulu nih. Makanya kita tadi harus melihat skala ekonominya. Dan tadi misalnya dari reserve kita terbesar di dunia, kita sampai kalau nggak salah sekitar 600 sampai 800 gigawatt Indonesia punya cadangan nikelnya. Nah itu kan bisa udah nge-supply satu dunia sebenarnya. Tapi kan kalau itu semua diproses, tentu itu akan menyebabkan oversupply. Ya, itu kita pasti tentu melakukan hilirisasinya bertahap. Sesuai dengan perkembangan demand baterainya sendiri. Kalau untuk yang tadi yang pemenuhan target
jangka pendeknya tadi, proses sudah sampai mana tuh Mas Renat sekarang? Saat ini kita dengan partner sudah diskusi sampai dengan conditional JV agreement. Jadi harapannya dalam tahun ini akan ada pemenuhan JV CP-nya, sehingga targetnya 2026 kita sudah beroperasi baterainya. Oke. Dan itu memang ditargetkan tidak hanya menjadi hub dalam negeri, tapi juga global juga ya? Harapannya minimal jadi regional baterai hub. Oke. Nah itu tadi kan ini sebenarnya ingin mempertanyakan hal yang menarik kemarin di debat Pilpres dan Wakil Presiden ya, di mana greenflation yang akan dikhawatirkan nanti akan terjadi di Indonesia nih, karena ada transisi energi bersih terbarukan ya, karena kita Indonesia sendiri 2045 ya, itu juga punya komitmen penurunan karbon yang cukup signifikan, dan kita akan mulai nih nantinya di IKN. Nah ini bagaimana nanti upaya dari IBC ini untuk bisa meredam ya, karena untuk kebutuhan tadi selain baterai, terus ada energy supply storage juga, itu bagaimana untuk supaya kita nggak akan naik nih dari inflation akibat transisi energi bersih ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari greenflation itu kan penyebabnya ada beberapa hal. Satu, kenaikan demand daripada bahan bakunya. Kedua, kebijakan proteksionisme. Ya, itu menyebabkan setiap negara melindunginya. Itu menyebabkan disrupsi supply chain. Lalu juga teknologi, ya, itu masih keterbatasan. R&D, karena teknologi kita tahu untuk baterai ini masih beberapa negara saja yang memegang. Itu juga menyebabkan rantai nilai baterai ini sekarang masih saling ketergantungan satu dengan lainnya. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana cara mengatasinya, tentu yang kita harus lakukan hari ini adalah mendiversifikasinya. Mendiversifikasi daripada supplier, global suppliernya, lalu juga mitranya, juga diversifikasi atau multi sourcing daripada teknologi. Dan ini juga penting untuk kita, makanya tadi kita IBC menjajaki kerjasama strategis untuk pengembangan teknologi sendiri. Meskipun kerjasama, karena itu penting. Kalau itu nggak ada, kita akan bergantungan, dan ketika greenflation terjadi ya kita dampaknya cukup signifikan. Dan tentu market creation yang paling penting. Ini market creation penting, jadi kita bicara EV nggak cuman baterai, nggak cuman luar negeri, tapi di dalam negerinya juga harus didorong untuk ini. Makanya pemerintah juga dari kemarin sangat gencar melakukan kebijakan, baik itu dari segi mendorong marketnya ataupun mendorong supply-nya untuk masuk dulu nih produsen-produsen global. Karena penting biar terserap juga nih. Jadi energi sustainability-nya udah terjadi di Indonesia juga, energy security-nya. Kalau yang tadi yang di spill sedikit tuh di awal tadi bahwa nanti memang yang nanti akan di-announce itu memang terkait dengan, apakah terkait juga dengan transportasi atau penggunaan baterai industri? Untuk transportasi. Oh, untuk transportasi. Itu memang yang kita sedang jajaki itu untuk baterai transportasi, untuk khususnya kendaraan mobil listrik, yang memang digunakan, partners kita ini biasa gunakan untuk high performance car. Jadi, memang kalau dari sisi industrinya, demand-nya itu memang awal mulanya mungkin di-create dari transportasi itu lebih cepat ya kalau baterai ini. Iya, karena memang required amount of cell-nya sama materialnya besar kan. Jadi kalau memang kita bisa melakukan teknologi akuisisi tadi kan, pengembangan itu cukup besar impact-nya terhadap backward integration-nya. Nah itu tadi menarik juga kalau misal dari transportation, berarti otomatis lokal konten dari EV ini kan akan bisa naik ya. Jadi kedepannya berarti harga kendaraan listrik bisa jauh lebih turun dong. Bisa not necessary. Kita kalau ngomongin lokal konten kita harus assess secara komprehensif. Maksudnya kalau kita ngomongin mobil listrik kan nggak cuma ngomongin baterainya aja. Kita harus ngomongin komponen lokalnya, chassis, ban dan lain-lain. Itu juga hal-hal yang kita harus assess bersama untuk reduction cost-nya. Nah, cuma kalau dari prospek ke depan tuh, kalau transportasi itu kalau buat iklim sesuai iklim Indonesia ya, lebih berprospek di yang two wheeler atau yang four wheeler? Kalau secara
market kan hari ini yang paling besar sebetulnya two wheelers. Two wheelers itu kan di Indonesia datanya sekitar 115 jutaan jumlahnya. Dan itu sebetulnya kalau kita ngomongin polusi, paling besar sumbangsih daripada polusi transportasi ya dari motor. Jadi kalau kita mau ngomongin transportasi yang paling prospek untuk transisi energi dan paling bagus untuk mengurangi polusi ya kita mulai dari motor. Makanya IBC juga ini saya Sabtu ini akan launching battery asset management system atau battery swap untuk jadi motor kedepannya akan sistemnya baterainya decouple dari motor. Jadi orang nggak perlu beli baterainya. Jadi baterai bisa tuker-tuker aja. Jadi lebih murah belinya juga kan. Gitu. Dan itu marketnya besar kan tadi 115 juta. Kalau mobil kan sekitar 30-an juta ya kalau nggak salah. Kalau dari sisi kesiapan infrastruktur pasti IBC termasuk salah satu yang membantu ekosistem. Ya, kita akan fokus pengembangan baterainya. Ke depan kita akan menjadi baterai bank. Jadi tadi kan baterai itu ke depan kita ingin mendorong kalau bisa dilepaskan dari kendaraan. Jadi orang pun salvage value daripada purchasing kendaraan lebih murah. Kalau kita ngomong baterai listrik, sebetulnya orang belum terlalu aware nanti setelah second marketnya gimana sih mahal kan, dengan performance baterainya udah turun. Betul. Kan? Itu IBC nanti akan taking care. Karena itu memang itu yang menjadi kekhawatiran orang beralih transisi dari yang bensin ke listrik kan permasalahannya adalah di baterainya. Dia khawatir nanti malah secondary-nya baterainya jauh lebih mahal gitu. Iya, satu itu dan juga ketika jual baterainya kan dengan 100% performance-nya. Benar. Ada depresiasi kan. Nah, makanya kita mendorong mulai dari motor, baterainya kita subscription nanti. Jadi orang hanya masyarakat beli motornya. Jadi salvage value dari baterai itu ya nanti IBC karena nanti baterainya itu pun bisa kita recycle. Nah itu mungkin jadi mungkin poin itu yang jadi bisa lebih murah ya dari sisi masyarakat yang nanti menggunakan kendaraan listrik. Iya dan sudah di trial juga kepada commercial vehicle di commercial transportation di motor itu 30% sampai 40% cost mereka lebih murah pakai electric motorcycle. Area nanti yang dicapai itu area pertama kota besar dulu pasti lah ya. Yang mana? Yang akan di coverage untuk itu kita mulai dari Jakarta Bali dulu. Dari Jakarta Bali. Oke. Nah itu kan tadi untuk menyambung lagi soal yang masalah proteksionisme ini. Nah, apakah sekarang so far dari IBC sendiri ini sudah ngomong untuk G2G gitu untuk antara government, mari kita secure dari supply chain dari baterai sendiri ataupun G2B nih gitu untuk baterai EV sendiri. Kalau G2G pasti ranahnya pemerintah. IBC memang BUMN, tapi kalau untuk ngomongin kebijakan proteksionisme itu bukan koridornya IBC, itu koridornya di pemerintah. Tapi kalau diskusi B2B kita terus lakukan, kita mencari partners yang memang comply sesuai dengan standar IRA. IRA kan yang Inflation Reduction Act-nya Amerika dan juga CRMA, yang Critical Raw Mineral Agreement-nya dari Uni Eropa. Jadi partners yang kita cari ini yang bisa memenuhi standar sana. Baik itu daripada baterai selnya ataupun yang tadi rantai nilainya. Jadi kita pun tetap bisa terabsorb. Kan nggak semua, meskipun mereka mengatur baterai, nggak boleh ada kepemilikan Cina lebih dari 25% dan lain-lainnya, ya. Tapi itu kan untuk yang passenger cars ya. Sebetulnya kan ada sektor-sektor lain, commercial cars, yang mana itu nggak pakai itu, dan itu masih besar juga demand-nya. Dan kita masih kerjasama. Nah kalau B2B-nya antar negara tuh Mas untuk jadi regional hub, langkah apa yang dilakukan oleh IBC? Diskusi dengan partners, bangun investasi di sini tadi, baik itu tadi end-to-end ataupun string of pearl, daripada misalnya mereka mau bangun precursor materials di sini, precursor manufacture di sini, ataupun tadi mereka mau offtake, long term offtaker. Nah itu kita cari juga tuh. Dan kalau kita ngomong baterai, kita juga harus mempersiapkan, sekarang orang masih terpaku nikel. Nanti aluminium, copper, kobalt, itu semua harus disiapkan. Indonesia punya competitive advantage juga di situ.
Jadi lengkap ya sebenarnya kalau misalkan lihat dari ekosistem untuk yang pembuatan baterai ini di Indonesia. Iya, cukup kurang lebih 80% lah. Indonesia punya komponen-komponennya. Oke. Jadi kita untuk baterai ya. Iya. Makanya kita perlu memikirkan industri lain untuk onshoring investasi selain nikel. Sih. Tapi berarti artinya untuk negara-negara tetangga kita yang di regional, memang mereka kalau dilihat secara ekonomik akan jadi lebih murah atau lebih menguntungkan jika kerjasama dengan Indonesia. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngomong regional, kita bersaing dengan negara tetangga, yaitu Thailand yang cukup agresif. Nah, sebetulnya kalau kita benchmark secara policy, kebijakan daripada Indonesia dan Thailand itu sudah hampir mirip. Maksudnya apa yang pemerintah Thailand berikan, pemerintah Indonesia juga berikan. Cuman memang kita harus sampaikan bahwa kemudahan berinvestasi ini yang menjadi salah satu concern daripada partners. Akhirnya makanya masih investasi pun ke Thailand meskipun natural resource-nya lebih banyak di sini. Lebih banyak di Indonesia. Iya, tapi ini yang harus kita terus tingkatkan nih, kemudahan investasi. Itu kan memang selalu pemerintah dorong itu, tapi memang itu perlu support ya, karena ini mungkin menjadi satu kesempatan Indonesia bisa memimpin di salah satu, maksudnya ada kayak dulu kalau misalnya kita bicara kayak industri mobil awal kan itu kan Eropa kemudian Jepang bisa mengikuti. Nah ini kan berarti menjadi satu kesempatan Indonesia di dalam baterai ini karena punya sumber daya yang paling besar saat ini. Dan jadi kesempatan kalau kita memang mau menjadi pemimpin di industri ini. Kebijakan sudah kompetitif. Sekarang tinggal eksekusi investasinya yang kita perlu terus dorong untuk biar kita lebih menarik untuk investment datang ke sini. Karena natural resource ada, kebijakan tadi juga sudah bagus, tinggal eksekusi investasi yang kita terus harus tingkatkan. Nah itu makanya dibentuk IBC untuk biar bisa jadi vehicle untuk jadi lebih agile kan kalau instrumennya korporasi. Betul. Kalau ini ya B2B itu jadi lebih mudah untuk memberikan. Nah, untuk tadi kan kita ingin membahas tentang sustainability nih, Mas Pak Ray. Jadi kalau dilihat kan battery cell yang tadi yang sudah sempat di-mention dan nanti akan diolah oleh IBC sendiri, nah itu kira-kira bisa merecycle dari berapa banyak nih dari seluruh baterai swap yang ada di Indonesia, dan kira-kira kendalanya nanti ke depannya yang paling berat itu untuk merecycle baterai swap ini apa? Sebetulnya kalau kita lihat dari baterai nikel itu 90% bisa di-recycle komponen materialnya. Nah, kita targetkan di tahun 2030 itu kita sudah punya manufacture untuk baterai recycle sampai dengan 20 kiloton. Nah, itu kurang lebih daripada 25% dari demand Indonesia sudah bisa di-recycle di situ. Nah, ini yang kita terus dorong, dan juga ya kita nggak berhenti cuma di manufacture kita, tapi kita juga partners, kita kan juga sudah ada ya, kita nanti kolaborasi untuk sama-sama recycle bareng, nanti kan materialnya kita olah lagi bareng kan. Gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa demand untuk baterai itu tidak hanya kendaraan, tidak hanya transportasi. Transportasi mungkin menjadi yang awalnya lah backbone-nya dan bisa menjadi low hanging fruit-nya untuk industri baterai kita ke depan. Tapi juga kan tadi ada bisa kebutuhan untuk storage dan lain hal. Nah, apakah ini juga nantinya akan diarahkan oleh pemerintah dan BUMN untuk juga membantu daerah-daerah yang memang ya seperti daerah terluar lah untuk masuk ke arah penggunaan baterai juga dalam pemenuhan listrik mereka. Tentu itu yang kami dorong juga saat ini. Yang kami lakukan tadi masih market creation. Kita membuka kerjasama dengan mitra kami di BUMN ataupun swasta untuk memperkenalkan energy storage ini untuk mereka menampung energinya. Jadi kan kalau kita ngomongin renewable energy seperti panel surya kan itu hanya bekerja di siang hari. Kan kita butuh energi untuk ditampung di malam harinya. Dan juga seperti data center itu kan juga butuh energi backup yang besar di energy storage. Nah, ini kita ngomong dengan PLN, ngomong dengan Telkom dan juga partner swasta
juga kita bicara, itu mendorong nih biar mereka mulai mengganti backup yang tadinya genset gitu ya, menjadi baterai kan lebih renewable juga, bisa di recycle dan lainnya. Kalau kita lihat demand-nya juga bisa lebih dari 3,5 gigawatt untuk baterai energy storage ini, dan untuk daerah terluar itu sangat membantu, bisa ditampung di situ dan lebih efisien. Cuman tentu ini yang kita dorong hari ini pilot dulu stage ya. Nanti kita amplifikasi ketika ini pilot sudah lebih berjalan. Oke. Biasanya kalau untuk energy storage sendiri kapasitinya berapa? Tergantung. Ada yang skala rumah, skala industri, skala manufacturer beda-beda. Kan kalau di luar itu kan bahkan skala rumah udah ada energy storage-nya. Yang ukuran 60 kW. Iya, itu udah ada. Iya. Jadi ini ya maksudnya ini satu industri yang sangat menarik gitu, karena bisa menaikkan level, tidak hanya level Indonesia secara keseluruhan untuk penggunaan sumber daya yang kita udah punya, tapi juga bisa membantu daerah-daerah terluar tadi. Iya, dan untuk ESG sangat bagus sekali pembangunannya gitu kan. Bukan cuma dari segi clean energy, tapi juga dari segi inklusivitasnya juga. Jadi juga corporate untuk programnya ke depan bisa mulai energy storage juga. Ya, dan bisa menciptakan juga lapangan pekerjaan juga, lapangan pekerjaan baru untuk tidak hanya di daerah yang saat ini lah terkonsentrasi di barat, ini jadi bisa lebih menyebar kan. Iya. Karena ada power storage yang energy supply. Iya, dan juga kalau kita berbicara hilirisasi kan sebetulnya proses hilirisasi yang dari upstream ke midstream itu kan terjadi pasti dekat dengan tambang. Yang di mana itu bukan di Jawa. Betul. Itu kan lapangan kerja di sana dan ekonominya pertumbuhannya di sana. Bukan cuma di Jawa. Kalau memang bicara baterai manufacture, selnya baru itu dekat industri otomotif. Tapi kalau hilirisasi tadi sampai prekursor baterai material masih dekat tambang. Jadi itu jadi bisa ngebantu semuanya, termasuk perekonomian kita, termasuk membantu pemerataan perekonomian kita juga di industri ini. Mungkin pertanyaan terakhir nih, mungkin ini pertanyaan juga banyak masyarakat di Indonesia sendiri. Apakah ke depannya Indonesia bisa menjadi main supplier untuk baterai, terutama mungkin dari yang sudah lama lah di Indonesia seperti kayak Toyota, terus Honda, Daihatsu yang sudah ada di Indonesia. Main supplier untuk dalam negeri atau dalam negeri dan global juga tentunya, untuk terutama dari kebutuhan passenger cars. Oke, kalau secara baterai materials kita lihat secara data tadi saya sudah sampaikan 54% diprediksi tahun 2035 baterai itu masih berbasis nikel. Itu 60% diantaranya baterai materials nikelsnya itu dari Indonesia. Sebetulnya kalau baterai nikels itu Indonesia kemungkinan besar akan menjadi top players. Untuk hilirisasinya, tentu ini yang sedang pemerintah dorong agar minimal kita jadi regional player di Southeast Asia untuk EV baterainya. Dan juga ini yang didorong kenapa mobil-mobil listrik dari luar hari ini masuk, agar marketnya tumbuh sehingga baterainya ini pun bisa dipakai di dalam negeri. Nah, ini yang sedang berbagai effort yang kita dorong, dan juga transisi energi terjadi, polusi udara berkurang, industri kita berkembang dan ekonomi kita bertumbuh. Itu sih. Kalau tadi mungkin kalau dari saya terakhir, ini kan tadi kita banyak banget cerita prospek dan sepertinya memang sangat bagus lah. Tapi pasti kan selalu pasti ada tantangan di dalam industri. Mungkin terakhir ya, tadi tantangan untuk industri ini tuh seperti apa Mas Randy? Dan mungkin ada nggak sih misalnya dari sisi masyarakat yang mungkin bisa itu turut membantu lah, karena ini kan juga ternyata amat sangat bagus untuk negara gitu kan ya, kalau lihat dari perkembangan perkembangan industrinya. Tantangan tentu hari ini tantangan makro yang masih jadi challenge yang tadi ada kebijakan proteksionisme dari masing-masing negara, cuman tentu tantangan tersebut kita tetap jalankan saja sebagai Indonesia gitu ya, sebagai korporasi juga kita jalankan. Ya kalau memang negara tersebut hari ini membatasi marketnya, ya kita akan berpartners dengan yang mana yang membuka kerjasama gitu kan. Kita juga tidak bisa bergantung dengan
pihak yang tidak mau bekerja sama gitu kan. Okay. Tapi kalau untuk tantangan di eksekusi, saya rasa hari ini prospeknya masih bagus dan tentu ini dapat menjadi engine of growth baru untuk Indonesia. Kalau misalkan penggunaan demand masyarakat terhadap kendaraan listrik itu juga nanti akan membantu industri ini juga. Penggunaan masyarakat kepada energi listrik tentu akan membantu terciptanya permintaan yang lebih terhadap baterai. Nah, itu akan sangat membantu sekali daripada IBC melakukan hilirisasi. Jadi semakin banyak masyarakat pakai baterai, mobil listrik, motor listrik, itu akan membantu transisi energi dan juga membantu kami IBC untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam Indonesia, yaitu nikel Indonesia untuk menjadi baterai. Oke, berarti tadi kan mungkin salah satu cara untuk melawan tadi yang proteksi tadi kan ya Mas Renaldi adalah ya coba kita tumbuhkan industri di dalam negerinya. Betul. Jadi kalau teman-teman bertransisi ke mobil listrik dan motor listrik itu sama juga membantu industri di dalam negeri. Oke, itu tadi pembahasan kita dengan Indonesia Battery Corporation. Semoga teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast ini mendapatkan insight terbaru dari mengenai industri baterai di Indonesia bersama dengan Indonesia Battery Corporation. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan insight soal saham-saham apa aja nih yang terkait dengan related to Indonesian Battery Corporation. See you at podcast Bareksa berikutnya, Smart Investor. Bareksa Insight.